Hey, kamu nggak perlu beli minuman olahraga eksklusif kok. Jus ceri aja udah cukup untuk menemani latihanmu. Jus ceri sangat ampuh mengurangi nyeri otot setelah olahraga yang biasanya mulai terasa 1 atau 2 hari setelahnya. Dan pada hari ketiga, kamu merasa sulit bergerak. Jus ceri penuh dengan mineral, vitamin, dan antioksidan. Antioksidan adalah elemen yang melindungi sel tubuh kita terhadap radikal bebas, yaitu molekul yang menguras elektron dari sel kita hingga merusaknya. Jus ceri asam juga tinggi antosianin, terutama jika dibandingkan dengan jus ceri lainnya. Antosianin lah yang membuat jus ini terasa asam dan memberi warna merah pada ceri. Komponen ini penting karena manfaat antiinflamasinya. Inflamasi atau peradangan otot setelah olahraga adalah pertanda bagi tubuh bahwa otot harus memulai proses perbaikan. Jus ceri asam bisa membantu memulihkan ototmu lebih cepat dan mencegah hilangnya kekuatan. Kamu bisa meminumnya baik sebelum ataupun sesudah olahraga. Jaga asupan airmu, terutama jika kamu melakukan latihan intens yang membuatmu banyak berkeringat. Saat mengisi kembali tingkat cairanmu, tubuhmu otomatis kembali kuat. Fleksibilitas otot meningkat dan rasa sakit berkurang. Hidrasi untuk membuat otot tumbuh dan pulih sangatlah masuk akal. Mau bagaimanapun, 70% tubuh kita adalah air. Selain jus ceri asam, kamu bisa minum air biasa, teh hitam dan hijau, air kelapa, susu coklat, atau minuman olahraga bergula rendah. Minuman seperti ini mengandung elektrolit, yaitu elemen yang akan menenangkan otot-ototmu. Ini jelas sih ya, diet memang penting, tapi jangan melewatkan makan kalau kamu ingin menurunkan berat badan, karena ototmu juga bisa ikut hilang. Cara kerjanya justru sebaliknya. Kamu harus memakan makanan yang tepat untuk membentuk otot dan mempercepat metabolisme. Kamu butuh makanan kaya protein untuk membentuk dan memulihkan otot. Jadi, pilihlah daging, produk susu, telur, kacang-kacangan, dan legum. Selain makanan porsi besar, pilihlah camilan pasca olahraga yang tepat juga, alias yang tidak mengandung banyak kalori. Terapi kontras adalah contoh rutinitas pasca olahraga lainnya. Mudah kok, jadi nggak perlu pusing. Pertama, mandilah dengan air dingin, lalu ganti ke air hangat, dan ulangi beberapa kali. Penelitian menunjukkan terapi seperti ini mengurangi nyeri otot dan membuat tubuhmu lebih cepat pulih dibanding metode pemulihan lainnya. Roller busa adalah alat untuk pijat diri. Satu penelitian membuktikan atlet yang menggunakan roller busa untuk paha belakang setelah rangkaian angkat beban lebih jarang mengalami nyeri otot dibanding mereka yang tidak. Memijat dengan roller busa dapat merangsang aliran darah ke area yang kamu pijat dan akhirnya membantu penyebaran nutrisi penting ke jaringan otot. Kamu bisa menggunakannya sebelum latihan juga loh, waktu melakukan pemanasan otot. Tapi efeknya lebih bagus kalau digunakan saat pendinginan setelah selesai olahraga. Gulirkan perlahan di tempat otot-ototmu yang merasa tegang. Dan jika kamu menyadari ada titik nyeri, tahan selama 20-30 detik sebelum beralih ke tempat lain. Pemulihan aktif alias olahraga berintensitas rendah yang tak perlu banyak berkeringat bisa kamu pilih juga. Silakan pilih yoga, jogging, berjalan, atau berenang yang semuanya ringan. Meski rasanya berat karena kamu harus diam sementara agar ototmu bisa istirahat, tetap aktif memanglah kuncinya. Darahmu terus mengalir, sehingga tubuhmu mudah pulih dari latihan intens. Dan pada saat yang sama, kamu tidak terlalu memberatkan sendi dan ototmu. Otot-otot juga akan tetap fleksibel, rasa sakit berkurang, dan racun terhempas dari tubuh. Selain itu, kamu akan merasa segar karena tetap aktif di hari istirahat, meski intensitasnya lebih rendah. Hey, membersihkan rumah juga termasuk latihan intensitas rendah loh. Jadi, nyalakan lagu favoritmu dan mulailah bersih-bersih. Meja berdiri punya kontribusi tinggi pada latihan rutinmu. Karena kamu sudah mulai berolahraga, jangan biarkan dirimu bermalas-malasan menjalani sisa hari. Jika kamu terlalu sering duduk seharian atau di kantor, carilah meja berdiri untuk memperbaiki postur tubuhmu. Lakukan gerakan seru seperti handstand. Oke, silakan duluan. Awalnya kamu wajib melakukannya di dekat dinding dan pasti tidak sempurna. Tapi kamu bisa melacak kemajuanmu dari waktu ke waktu sambil menguji kekuatan dan kelenturanmu.
Mandi dan ganti pakaianmu setelah olahraga untuk menghindari kuman. Tubuh kita punya lapisan pelindung berminyak bernama sebum. Ketika bertemu sel kulit mati, folikel rambutmu tersumbat. Jadi, jangan lama-lama mengenakan baju berkeringat ya. Lakukan pemanasan dengan baik untuk menghindari cedera dan persiapkan tubuhmu untuk kegiatan fisik intens. Saat pemanasan, fokus dulu ke kelompok otot lebih besar, misalnya paha belakang. Mulai dengan kecepatan rendah, tingkatkan variasinya secara bertahap, lalu lakukan lebih cepat dan intens. Kamu bisa memulai dengan 5 menit aktivitas berintensitas rendah seperti jogging di tempat, berjalan, bersepeda, atau latihan kardio seperti jumping jack. Di Swedia namanya jumping jacks. Setelah itu, tubuhmu terasa hangat, berenergi, sendimu lebih lentur, dan kamu siap olahraga. Jangan lupakan peregangan. Peregangan biasanya dilakukan setelah latihan alih-alih di awal karena tubuhmu sudah hangat, jadi kamu butuh proses pendinginan. Selain itu, rentang gerakmu lebih besar. Meski ingin sekali melewatkannya, terutama jika kamu tak punya waktu setelah latihan panjang, peregangan mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas. Kamu dapat melacak rentang gerakmu dengan menggerakkan sendi ke arah normal dan lihat di mana kamu berhenti. Lalu bandingkan posisi itu setelah sebulan melakukan peregangan rutin. Peregangan juga menyiapkan otot untuk sesi latihan berikutnya, baik itu besok atau beberapa hari lagi. Lakukan peregangan 10 menit untuk setiap jam latihan. Lalu coba targetkan kelompok otot yang kamu gunakan selama latihan. Regangkan tiap kelompok otot selama 20-30 detik dan berhati-hatilah jika rasanya sakit. Santai saja ya, jangan berlebihan. Untuk peregangan hamstring, duduklah di lantai. Rentangkan kaki kananmu ke depan, jaga tetap lurus. Tekuk kaki kiri sampai telapaknya menyentuh lutut kanan. Lalu membungkuklah ke depan dan coba raih jari kakimu dengan tangan kanan untuk meregangkan hamstring. Kalau belum bisa, pegang tulang keringmu saja. Coba raih lebih jauh setiap kali melakukan latihan ini dan condongkan seluruh tubuhmu ke depan, bukan cuma bahu. Lakukan hal yang sama dengan kaki kiri juga. Untuk peregangan bokong, jaga posisimu tetap di lantai. Tekuk kaki kanan dan jaga agar kaki kirimu rata di lantai. Silangkan kaki kanan di atas paha kiri dan tahan. Tarik kedua kaki ke bagian atas tubuh, pertahankan posisinya, dan setelah 30 detik, lakukan hal yang sama di sisi satunya. Untuk peregangan pangkal paha, duduk di lantai dan atur agar telapak kakimu saling menyentuh. Tahan posisi dan condongkan tubuh ke depan, menekuk di pinggul. Untuk peregangan punggung belakang, berbaringlah telentang, tekuk lutut, dan peluk tulang keringmu. Perlahan, tarik lutut ke dada dan rasakan punggung bawah meregang. Untuk peregangan perut, pindahlah ke posisi telungkup. Atur tangan di bawah bahu. Dorong tubuh bagian atas dari lantai dan jaga panggulmu tetap di lantai. Peregangan ini menyasar area perut depan. Selain itu, tidurlah yang nyenyak. Kucing menghabiskan sekitar 2/3 hidupnya untuk tidur. Bikin iri ya? Tapi kita nggak butuh selama itu. Rata-rata kita hanya butuh 1/3 hidup untuk tidur. Jika kurang tidur, tubuh kita tak sempat memulihkan diri. Biasanya, kamu seharusnya tertidur dalam 10-15 menit. Jika kamu kurang tidur, waktu yang dibutuhkan kurang dari 5 menit. Hindari latihan yang intens sebelum tidur karena kamu malah akan segar. Dengan melakukan olahraga rutin, tidurmu akan lebih lelap dan berkualitas. Jadi, untuk sekarang, silakan tidur.